akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita Bapak Kiai Haji Wawan Wajib Suriah MIF Kota Cirebon, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada hadirin Ustaz, kalau yang nggak mau tahlil tahlil aja ya. Belakangan banyak juga yang nggak mau tahlil, tapi berkatnya besoknya mau. Ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari. Seringkali saya mendapat pertanyaan, Pak Kiai, apa 40 hari itu harus pada hari yang ke-40? Apa 7 hari harus pada hari yang ke-7? Saya sering sampaikan, 7 hari, 40 hari itu tidak wajib. Kalau keluarganya baru memungkinkan pada hari ke-45, ya tidak apa-apa. Namanya 45 hari. 40 hari ke 45. Sebab kadang-kadang kan anaknya ada keluarganya ada di mana-mana, di tempat yang berbeda, semuanya pengen menghormati bareng-bareng, pengen kumpul. Kalau hari 40 tidak bisa, ya tidak apa-apa, geser segitu. Ya lebih ya apa. Satu, yang kedua, guru saya menyebutkan, saya khawatir kalau harus hari ke-7, kalau harus hari ke-40, itu orang awam memahaminya wajib, ini bahaya. Kalau orang awam namanya kan gampang aja dikumpulkan. Karena itu tidak harus hari ke-7, tidak harus hari ke-40, tetapi ini isyarat 7 hari, 40 hari. Contoh para hadirin yang saya muliakan, Al-Mahfulah bagi Haji Sahal Mahfud Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang wafat 2 tahun yang lalu, itu ketika tahlilan hanya sampai hari ke-5, hanya malam ke-5, 5 hari, tapi orang-orang menyebutnya 7 hari. Itu kata saya belum itu. Nah karena itu sekali lagi, alhamdulillah kita senantiasa berpegang teguh, melanjutkan, meneruskan, mengikuti tinggalan ajaran para alim ulama, yaitu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Sebab pada dasarnya apalagi mendoakan orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup pun sangat baik. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, man da'a li akhihi an dhahril ghaibi, siapa yang berdoa untuk saudaranya an dhahril ghaibi, para ulama memberikan makna tidak di hadapannya, artinya dari kejauhan, apalagi kalau sudah meninggal. Qalatil malaikah, malaikat akan mendoakan orang itu, akan mengucapkan orang yang berdoa kepada saudaranya itu, kepada kawannya itu dengan ucapan walaka mithlu dzalik, dan bagimu persis seperti yang apa kamu doakan. Ini artinya sungguh beruntung ketika kita mampu menjadi orang-orang yang masih sering mendoakan orang lain, apalagi ibu bapak kita, apalagi guru-guru kita. Seperti malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa menghormati, berdoa untuk Al-Mahfulah, orang tua kita semua, yaitu hari sekeluarga di sini. Sebab bagaimanapun, walaupun orang itu sudah amalnya banyak, ibadahnya penuh, sempurna pendek kata dalam hidupnya sebagai manusia biasa, sempurna tapi tetap masih punya dosa, punya salah, cuma amal ibadahnya baik, apakah mereka tidak butuh doa kita? Mereka mungkin tidak butuh doa kita. Para bapak mungkin, kalau saya dari Cirebon kadang-kadang ziarah ke Jakarta, ke keramat luar Batang, ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, berdoa ke sana, lah potongan saya, model saya masa mendoakan Habib Idrus itu, Habib Hussein. Saya yakin Habib Hussein ibadahnya, amalnya, pahalanya jauh lebih banyak ketimbang kita. Kok kenapa kita repot-repot mendoakan? Maksud mendoakan di situ adalah sekaligus tabarukan. Ibarat gelasnya Habib Hussein itu sudah penuh, kok kita isi air lagi supaya gelasnya tumpahannya itu kembali kepada kita. Amin. Jadi pendek kata, mendoakan siapapun pasti bermanfaat, sebab manfaatnya jelas kembali kepada kita. Apalagi kalau yang didoakan itu jelas-jelas orang yang punya salah, orang yang punya dosa, orang seperti manusia kebanyakan. Sebab yang namanya manusia ya campuran. Kalau yang tidak pernah berdosa malaikat, kalau yang dosa mulu ya setan. Kalau manusia paling komplit deh. Lebih komplit dari malaikat, lebih komplit dari setan. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua kami ingin sampaikan
sekedar mengingatkan ulang. Sekali waktu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah ditanya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah ayyul ibadati afdal. Pertanyaan yang pertama itu ditanya ibadah apa yang paling utama, ibadah apa yang paling baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para bapak dan ibu yang saya hormati, ketika menjawab pertanyaan ini pasti menjawab dengan jawaban yang berbeda. Sekali waktu ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama, yang paling baik? Rasulullah menjawab, yang paling baik adalah sedekah. Kenapa Nabi menjawab kepada yang menanya ibadah utama itu, paling utama itu apa? Jawab Nabi adalah sedekah. Karena Nabi tahu yang datang orangnya pelit. Sekali waktu datang orang ini tidak pelit, orangnya tidak pelit, ahli ibadah. Tapi Rasulullah menjawab, ibadah apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sebab Nabi tahu yang datang ini pelit, tidak, ibadah bagus cuma sama orang tuanya, rese. Lah kita sebagai anak kapan sih tidak merepotkan orang tua? Sampai setua ini pun kita masih sering merepotkan orang tua. Sebab memang saya sendiri, para bapak dan ibu, saya merasakan betul makan paling nikmat itu ketika merebut makanan yang lagi dimakan oleh ibu. Betul ya? Emak kita lagi makan, kita rebut, itu paling nikmat. Betul. Padahal saya punya guru, beliau tidak berkenan makan berserta ibunya. Ya Allah, awalnya saya, gimana nih guru kok nggak mau hormat dengan ibunya? Makan kok ibunya tidak diajak, makan kok ibunya tidak disuguhin, kata orang Cirebon. Ternyata saya dapat jawaban di kemudian hari. Guru saya tidak mau makan dengan ibunya itu khawatir ada makanan yang sedang diinginkan oleh ibu, kemudian beliau ngambil. Ya Allah, sedangkan kita tadi merasakan paling enak merebut makanan makanan ibu. Kebalik. Para bapak hadirin yang saya muliakan, sekali waktu datang lagi orang bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Cuma Rasulullah kok jawabnya beda. Bukan birrul walidain, bukan sedekah, tapi Rasulullah menjawabnya al-jihad. Ibadah yang paling utama bagimu itu jihad. Lupa ada yang datang ini penakut. Maka Rasulullah menjawab. Nah sekarang dengan berbagai variasi jawaban dari Rasulullah yang tadi saya sampaikan, kita tentu bisa mengukur diri kita. Kira-kira buat kita ibadah yang paling utama yang mana? Ukur sendiri. Kalau saya sih merasakan semuanya jadi utama tuh. Karena pelit emang iya, penakut juga iya. Baik kepada orang tua kagak, kan gitu. Jadi semuanya. Nah, pada hadis ya, pada saat pertanyaan ini diajukan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjawab bahwa ibadah yang paling utama adalah as-shalawatul khams ala waqtiha. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang subuh salatnya jam 9. Pokoknya sholat 5 waktu tepat pada waktu itu ibadah yang paling utama, dijawab oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan kedua, kalau hari yang paling utama apa? Sayyidina Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab bahwa hari yang paling utama adalah hari Jumat. Hari Jumat itu dalam berbagai hadis banyak disebutkan yang kalau dihitung paling tidak pernah dihitung ada tidak kurang dari 72 waktu di mana doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang memang dianjurkan disunahkan pada malam Jumat. Cuma seringkali kita ini menyempitkan sunnah Rasulullah. Sebetulnya kalau sunnah Rasulullah cuma malam Jumat, malam Senin doang. Itu kan mempersempit sunnah Rasulullah. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab hari Jumat. Kenapa memang ini contohnya begini para bapak yang hormati. Ada orang meninggal hari Jumat. Itu mendapat keistimewaan. Nabi menyebut begini, man mata yaumal Jum'ati. Siapa yang mati pada hari Jumat. Wa talilaihi, dan 2 hari yang mengiringinya. 2 hari yang mengiringi Jumat ini para ulama tidak sepakat. Sebagian berpendapat yang 2 hari yang mengiringi Jumat adalah Kamis dan Sabtu. Sebagian berpendapat Rabu dan Kamis. Sebagian yang lain Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad. Apa keistimewaannya? Man mata yaumal Jum'ati wa talilaihi amin dhafil qabr. Aman dari himpitan kubur. Mau. Nah, malam apa nih? Malam Senin ya, 3 hari lagi dah. Atau kalau masuk wa talilaihi 5 hari Rabu deh, 2 hari lagi, percepat dikit. Tetapi faktanya, kok Rasulullah wafat hari Senin? Tidak mungkin Allah berikan bukan yang terbaik kepada Rasulullah. Tentu kita meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada Rasulullah pasti yang terbaik, termasuk hari kelahiran dan hari kewafatannya. Rasulullah wafat hari Senin. Itu artinya mati hari Senin juga baik seperti Rasulullah. Mohon maaf, bapak saya almarhumlah Kiai Haji Amin Siroj, guru dari Ustaz Ahmad Sunarya. Saya kebetulan kawan beliau.
Ustaz Ahmad Sundaria itu mondok lama di tempat kami, di apa saya, di Pesantren Kedongan, Kabupaten Cirebon. Ya beliau sempat juga, almarhumnya sempat juga ngaji dengan saya. Tapi jauh ya bedanya. Kira-kira waktu itu beliau masih ngaji Jurumiyah, saya sudah ngaji Alfiyah. Hari Sabtu itu datang santrinya yang Cenas Muslim. Cenas sudah Muslim, hari Sabtu datang. Itu beliau bercerita, kayak saya ini, namanya Ben. Saya ini lagi tidak sehat, saya sakit sekarang ini. Itu hari Sabtu malam Ahad. Sudah Maghrib, masuk Ahad. Saya kepengen mati tuh seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wafat hari Senin. Saya pengen pokoknya mati saya hari Senin. Hari Ahad jam 10 bapak saya mendadak kurang sehat, harus dirawat ke rumah sakit. Maka dibawa setelah kami sholat zuhur, dibawa ayahnya ke rumah sakit. Hari Senin beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kita tentu meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pasti yang terbaik, termasuk hari wafatnya hari Senin. Berarti mati hari Senin juga baik. Cuma tersisa hari apa? Tinggal Selasa doang. Sementara Selasa itu faktanya para ulama mayoritas wafat hari Selasa. Almarhum Mbah Maimun Zubair wafatnya hari Selasa. Kalau di kalangan para ulama ada gurau-gurauan, tapi ini berdasarkan fakta. Kata-kata para ulama, seorang ulama kalau lebih menonjol kewaliannya wafatnya hari Jumat. Tapi kalau lebih menonjol keulamaannya wafatnya hari Selasa. Almarhum Mbah Maimun wafat hari Selasa. Ustaz Ahmad wafat hari Selasa. Mudah-mudahan termasuk bagian mereka yang termasuk rombongan ulama, paling tidak termasuk orang yang mencintai ulama seperti kita. Amin. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau semua hari itu baik untuk hari kematian, ya sudah mau mati aja, gak usah milih hari lagi. Ya kan? Yang ketiga para hadirin yang saya muliakan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya lagi, lalu bulan apa yang paling utama? Beliau menjawab bulan yang paling utama bulan Ramadan. Kita sangat tahu tentu biasanya kalau bulan Ramadan, alhamdulillah sholat kita rajin, puasa juga rajin. Kalau bulan Ramadan nggak disebut puasa semua, kecuali yang enggak. Yang biasanya mau ke masjid nanya juga kalau Ramadan insya Allah tarawih paling tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari kesononya udah balik lagi ke asal. Tapi itu artinya kita meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Allah memang menyebutkan bahwa Allah itu membuat bulan dalam satu tahun 12. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Dalam catatan hitungan Allah, satu tahun itu terbagi menjadi 12 bulan. Hebatnya para bapak yang saya hormati, bulan itu dalam bahasa Al-Quran syahr. Ternyata syahr itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Persis seperti jumlah bulan dalam satu tahun. Itu baru seberapa. Al-Quran menyebut hari itu dengan yaum. Yaum bahasa Arabnya hari, yaum. Jumlah hari dalam satu tahun penanggalan Hijriah itu kan 365 hari. Ternyata yaum di dalam Al-Quran juga disebut sebanyak 365 kali. Subhanallah. Ketelitian redaksi yang luar biasa. Mohon maaf, percaya tidak? Kalau nggak percaya hitung sendiri deh. Syahr 12 di mana lagi? 365 kali yaum di mana lagi? Daripada itu mending percaya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, 3 hari setelah menjawab 3 pertanyaan tadi, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu wafat. Ada yang menyebut 17 hari, ada yang menyebut 21 hari, yang pasti tidak lebih dari 40 hari setelah kewafatan Sayyidina Ibnu Abbas. Ketika kemudian Sayyidina Ibnu Abbas itu tadi yang menjawab pertanyaan hari apa yang paling baik, beliau menjawab hari Jumat. Itu ternyata wafatnya pada hari Jumat. Imam Syafi'i rahimahullah juga wafat pada hari Jumat terakhir, minggu terakhir bulan Rajab, Qubailah subuh, menjelang sholat subuh. Lah, para bapak hadirin saya muliakan, 3 hari setelah kewafatan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang bertanya. Kalau bahasa kita sekarang tim konfirmasi kepada Sayyidina Ali. Sahabat ini bertanya, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sahabat Ibnu Abbas yang baru wafat 3 hari yang lalu itu ditanya dengan 3 pertanyaan. Ketika ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, beliau menjawab yaumul Jumat. Wa ma khairul syuhur, dan apa bulan yang paling baik, beliau menjawab Ramadan. Wa ma khairul amal, amal ibadah apa yang paling utama, beliau menjawab as-shalawatul khams ala waqtiha." Bagaimana menurut Anda? Kita tahu, kita mengenal bahwa Sayyidina Ali itu salah seorang sahabat Kanjeng Nabi yang paling cerdas. Saking cerdasnya, sebab di antara tanda seseorang cerdas itu sahabatnya gede. Sayyidina Ali itu bertanya soal Nabi kepada Rasulullah. Karena memang sahabatnya besar itu tanda cerdas. Kalau sebaliknya bagaimana? Cuma sahabatnya doang yang cerdasnya kagak. Itu maka bohong. Bagaimana menurut Anda? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu dengan segala kecerdasan dan kebijakannya beliau menjawab, "Lau sutilal ulama wal fuqaha wal hukama min masyariqil ardi ila magharibiha la ajabu bimithli ma ajaba Ibnu Abbas." Kalau semua ulama, kalau semua ahli fikih, kalau semua cerdik pandai, hukama, ahli-ahli ditanya dengan pertanyaan yang dialamatkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ajabu bimithli ma ajaba Ibnu Abbas. Mereka pasti akan menjawab persis seperti yang dijawab oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi kata Sayyidina Ali, ini cerdasnya beliau, illa annani aqul, tapi kalau menurut saya sih, ini belum bahasa Indonesianya, tapi kalau menurut saya sih, yang disampaikan Ibnu Abbas itu benar. Tapi kalau menurut saya sih, kalau ditanya hari apa yang paling bagus, tidak harus Jumat.
Kenapa? Sebab hari yang paling baik menurut saya adalah hari di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan cepat. Mau husnul khotimah itu keutamaan yang luar biasa, tapi disuruh cepat ya nanti dulu. Lah. Jadi Sayyidina Ali berkesimpulan, makanya tadi saya berdoa kalau mau mati enggak usah milih hari, mati aja, yang penting amal. Tadi Sayyidina Ali kalau mau jawab, hari yang paling baik tidak cuma Jumat, hari yang lain pun bisa menjadi hari terbaik untuk kita, yaitu manakala kita dipanggil Allah dalam keadaan membawa iman. Kemudian yang kedua, kalau ditanya makai syuhur, bulan apa yang paling bagus? Beliau menjawab bulan Ramadan. Ibnu Abbas menjawab bulan Ramadan bagus betul. Illa annani aqul, tapi kalau menurut saya sih bulan yang paling baik tidak cuma Ramadan, tapi bulan apapun itu bisa menjadi bulan yang paling baik untuk kita, manakala bulan itu kita pilih sebagai bulan pertaubatan kita. Memang umumnya kita kan kalau Ramadan ya agak taubat juga kan. Agak sih ada dikit-dikit lah, untung ada Ramadan. Nah kalau nggak ada Ramadan, habis 12 bulan. Ini pada berkomentar kan namanya merasa semua. Sebenarnya sama, tapi kan yang ngomong. Nah, jadi kalau menurut Sayyidina Ali, kita bisa, artinya dalam bahasa lain, kita bisa meramadankan bulan apapun, manakala itu menjadi bulan yang kita tekadkan untuk menjadi bulan ibadah kita, bulan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesimpulannya dari soal ini, saya mengajak semuanya, kalau mau tobat jangan nunggu Ramadan dulu. Jika mau tobat kelamaan nunggu Ramadan nunggu corona. Yang terakhir, ketika ditanya, dikonfirmasi amal apa yang paling baik, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu betul yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu betul. Amal yang paling baik, ibadah yang paling baik itu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sebab memang berat sholat pada waktunya itu. Begitu dengar suara azan, asar, kok udah asar pada baru gua sholat dulu. Padahal sholatnya jam 3 lewat ya pantas aja. Kapan sih kita manggil kapan sih kita merasa senang dan merasa tergugah begitu mendengar azan? Biasanya paling begitu bangun saat banyak lagi aja. Nah, apalagi kalau subuh, masya Allah beratnya luar biasa sholat subuh. Sholat subuh makanya masya Allah. Kalau di Cirebon jamaah sholat maghrib masih banyak, isya masih lumayan. Kalau Jumat penuh, begitu giliran jamaah sholat subuh lebih banyak kan jadi. Itu di Cirebon, di Jakarta mah kagak ya. Agak beda ya. Nah, illa annani aqul kata Sayyidina Ali. Tapi kalau menurut saya, amal yang paling baik itu tidak harus sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tapi adalah amal yang ma yaqbalullahu minka, amal yang Allah terima dari kamu, dari ibadahmu. Jadi amal yang paling baik menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu bisa amal apa saja. Bisa amal apa saja. Itu kan buat saya kecerdasan yang luar biasa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Beliau memberi kesempatan kepada kita untuk amal apapun. Perbanyak amal. Amal sebab beliau, amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Nah, cuma pertanyaannya, kira-kira kalau kita mengukur diri sudah banyak amal, amal mana yang diterima oleh Allah? Ada yang yakin kira-kira? Kagak ada. Baca Quran kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan. Apalagi kalau baca Qurannya sambil khusyuk, sambil nangis. Pernah Pak baca Quran sambil nangis-nangis? Saya terus terang nih, kepala Fakhrok, mohon maaf bukan sombong, sering saya baca Quran sambil nangis. Alhamdulillah. Kalau baca Qurannya lagi nggak punya duit, kalau lagi punya duit, boleh baca Quran. Maka pada kesempatan ini, kafabil maut yang buruk, ketika ada kematian, itu mestinya meninggalkan pelajaran untuk kita. Kita dengan ditinggal oleh Ustaz Ahmad Sunaria, mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikannya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang belum pernah almarhum contohkan, amin ya rabbal alamin. Ini kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita beramal sebanyak mungkin. Tidak harus nunggu yang gede, tidak harus nunggu yang berat. Amal walaupun sedikit, kata Nabi kan, iman yang paling minimal itu imatatul adza, menyingkirkan bahaya dari jalan. Di jalan ada duri, kayak ada apa, jangan diatupin aja, biar ada gua yang penting gua kagak kena, itu kan salah. Ketika kita menyingkirkan itu ibadah yang luar biasa. Para bapak hadirin yang saya hormati, sekali lagi artinya kita diberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk beramal apa saja, walaupun amalnya belum ikhlas, gak apa-apa. Kalau model kita amalnya nunggu nanti kalau ikhlas sampai mati, kiamat 2 hari lagi insya Allah belum punya amal. Nah Imam Syafi'i rahimahullah saja jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Kata Imam Syafi'i, la tatlub amalan bila riyain. Jangan kita mencari, jangan punya keinginan, punya idealisme, punya cita-cita, punya amal yang ikhlas. Kenapa? Kalau mutafarridhah, nanti kita akan selalu kosong, tidak punya amal. Lah model kita amalnya pengen dipuji, tidak apa-apa, yang penting terus amal. Watak manusia itu lupa, sekali waktu kita lupa pengen dipujinya, ikhlas tidak. Itu akan menjadi amal yang luar biasa. Pengen dipujinya lupa, berarti sudah ikhlas ini. Kan gitu. Sebab ya terus sama aja lah, model saya amal masih pengen dipuji. Kalau ada sumbangan, giliran nyumbangnya gede dikit, minta ditulis di depan tuh. Pakai huruf gede tuh, tulis Maulwan Arwani Amin 2 juta. Begitu cuma 10.000, ada hamba Allah aja tulis. Masih punya malu kan hamba Allah. Terakhir, ikhlas dalam beramal itu kunci. Saya bilang ikhlas dalam beramal itu pokok.
Kalau para ulama sepuh selalu mengajarkan kita, amal itu yang penting ikhlas. Mohon maaf kalau saya masih muda, saya sih punya pikiran amal itu, sedekah itu terutama. Kalau kiai sepuh nyebutnya sedekah itu yang penting ikhlas. Kalau saya enggak, kalau saya menyebut sedekah itu yang paling penting gede. Sedekah itu yang penting besar. Nah kalau soal ikhlas mah baik, ikhlas mah penting, tapi urusan yang bersangkutan dengan Allah, urusan saya sedekahnya biar gede. Gara-gara sedekahnya ikhlas, sekali waktu di rumah saya dekat ada masjid Pak. Biasa kalau Jumat penuh, itu pengurus DKI-nya udah semua macam jamaahnya penuh. Hari ini Jumat, hari ini insya Allah kotak amal penuh nih, jamaahnya banyak. Gak taunya itu yang namanya kotak amal melebih dan sudah ada di belakang tuh. Karena memang gak ada remnya ya, jalannya cepat benar. Jamaah sholat Jumat akbar, pengurus DKI kumpul dengan pengurus yang lain. Ayo kita buka bareng-bareng supaya tahu banyaknya seberapa. Giliran dibuka 27.000. Saya dengar cerita itu lah, itu yang ikhlas semua tuh. Gara-gara ikhlas semua tuh 27.000. Maka kalau saya ngajak amal sedekah itu yang penting gede, besar, banyak. Nah, kalau urusan ikhlas sekali waktu sekali lagi kita insya Allah bisa beramal dengan ikhlas. Caranya gampang, ya latih ikhlas, terus-terusan beramal. Melatih ikhlas dengan apa? Dengan terus-terusan beramal. Walaupun amalnya karena enak mah ini mertua itu banyak. Agak nih, enak nih tahu nanti ini. Karena itu, tapi sekali waktu sekali lagi ada amal yang kita lupa karena itu semua. Amal yang liajlilasnya lupa, insya Allah amal itu akan menjadi amal yang luar biasa sebab menjadi liajlilah. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya para ulama yang telah mengajarkan kepada kita. Terakhir para bapak mohon maaf kalau kelamaan mumpung saya bisa ketemu di sini. Terakhir ya, kalau tadi sudah terakhir berarti ini paling akhir. Sekali lagi ya, kesimpulannya kita diberikan kesempatan yang banyak untuk beramal. Dan amal yang kita lakukan sudahlah untuk orang sekelas kita. Mohon maaf, tidak kurang hormat saya kepada para asatidz yang hadir, pada ulama yang hadir pada kesempatan ini. Sudahlah, kalau potongan kita, kelas kita, amal kita sudah mengikuti para ulama cukup. Kalau ada dalilnya, nggak apa-apa. Senang semua tahlil kan? Senang kan? Ditanya dalil tahlil mana? Senang tahlil. Kenapa senang tahlil? Oke. Kalau ditanya mana dalilnya? Nggak tahu kita orang sering tahlil tapi ditanya dalilnya tadi mana? Itu sih Abdul Fikir Falam Anahu, itu bukan dalil tahlil. Tapi kita yakin bahwa apapun amal yang dicontohkan, yang diajarkan oleh para ulama pendahulu kita, itu semuanya punya dalil. Contoh yang paling sederhana contoh. Biasa sekali kalau para kiai, para ustadz itu ketika ketemu dengan orang yang lebih sepuh, ketemu dengan orang yang lebih soleh, yang amal ibadahnya lebih banyak, itu pasti mohon maaf, mohon doa. Betul begitu? Mohon doa. Gampang tidak bahasa itu? Gampang, sedikit, praktis. Padahal kiai, para ulama tidak mengajarkan dalilnya. Kenapa bicara seperti itu? Kalau mau ditarik para bapak yang hormati, Rasulullah dalam satu kesempatan itu pernah menyebut begini, ad-du'a minal ghaib aqrabu ilal ijabah. Doa dari orang lain itu punya potensi yang jauh lebih besar untuk diijabah oleh Allah. Maka kenapa muncul ucapan mohon doa? Jadi yakinlah kita ini yang kita lakukan selama ini, yang kita yakini selama ini adalah mengikuti ajaran dan tinggal para ulama. Ada seorang sahabat yang nangis kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya mati nanti, saya tidak punya amal. Bagaimana? Rasulullah menjawab, ya kalau sudah mati nanti urusannya dengan amalmu. Ya, Anda punya sampean, Anda punya amal apa? Sahabat tadi kembali menangis lebih keras dari tangisan yang pertama. Saya tidak punya amal apa-apa ya Rasulullah. Lalu apa kira-kira amal Anda kata Rasulullah? Saya punya modal, punya amal satu, saya mencintaimu. Ya Allah, sahabat itu dengan segala kejujuran, kerendah hatiannya kepada Rasulullah mengadu bahwa amal, bahwa modal dia kalau nanti mati menghadap Allah adalah mencintai Rasulullah. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah kemudian mengomentari, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Kita mencintai ulama, insya Allah. Kita semua mencintai ulama, amin. Dikumpulkan dengan ulama. Kita mencintai para wali, kita akan di akhirat dikumpulkan dengan para. Sementara kita cintai istri yang dikumpul. Itulah itunya dia. Para bapak yang kita hormati dan mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala yang kita lakukan pada hari ini itu sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf, mudah-mudahan silatul arham pada hari ini mendatangkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat fi jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma
ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما وفضيحتهما خصوصا من آفات كورونا وما فيها وعليها التي انتشرت في بلدنا وفي بقعتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ويا لطيف ويا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا وجماعتنا ومن أوصانا بالدعاء من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم mohon maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kalian, bacaan doa tadi materi acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.